warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberi kesehatan untuk bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Kodria dari kelas 6E Manajemen Pendidikan Ekonomi. Untuk memenuhi mata pelajaran micro teaching, adapun materi yang saya pilih yaitu tentang bank. Bank itu sendiri yaitu secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata banco, berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang sehingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Sedangkan secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapnya bank mampu memaksimalkan pemanfaatan uang untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada dua jenis bank yang akan kita bahas, yaitu yang pertama yaitu bank umum atau bank konvensional. Adapun pengertian bank umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Adapun jenis-jenis dari bank umum yaitu yang pertama yaitu bank devisa. Adapun bank devisa adalah bank yang telah disetujui atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Oleh karena itu, bank devisa memiliki kelebihan yaitu bisa menawarkan produk atau jasa berkaitan dengan mata uang asing atau mata uang luar negeri. Misalnya melakukan transfer uang ke luar negeri, jenis bervaluta asing, serta transaksi ekspor-impor. Jenis bank umum yang kedua yaitu bank non-devisa. Bank ini adalah jenis bank yang belum memiliki izin menjalankan transaksi sebagai bank devisa, sehingga terbatas dalam lingkup transaksinya. Adapun fungsi dan tugas bank umum yaitu yang pertama mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang gira. Yang kedua yaitu menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat. Yang ketiga yaitu menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran. Yang keempat yaitu membantu dalam transaksi internasional atau jasa-jasa lainnya. Sedangkan kegiatan dari bank umum yaitu yang pertama menghimpun dana dari nasabah. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu berupa giro, tabungan, sertifikat deposito, serta bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua yaitu tempat penyimpanan dana dan barang berharga. Salah satu tugas bank umum yaitu sebagai tempat menyimpan dana serta barang berharga milik nasabah. Bank umum penyedia layanan tempat aman untuk menjaga aset-aset berharga masyarakat, berbentuk dana dan barang lainnya seperti surat-surat penting. Yang ketiga yaitu memberikan layanan kredit. Bank umum memberikan kredit untuk nasabah dengan syarat dan ketentuan tersendiri.
Yang keempat, yaitu memindahkan dana nasabah. Dalam mengelola dana yang dimiliki, Bank Umum melakukan kegiatan pemindahan dana. Hal ini dilakukan baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri. Adapun contoh dari Bank Umum, yaitu yang pertama Bank BRI, yang kedua Bank BNI, yang ketiga yaitu Bank Mandiri, yang keempat Bank BTN dan bank-bank lainnya. Selanjutnya yaitu Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah maksudnya yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ciri-ciri dari bank syariah yaitu yang pertama adanya kesepakatan dan persamaan pemikiran ketika melakukan akad perjanjian sehingga tidak ada yang dapat dirugikan atau adanya penyesalan dari kedua belah pihak. Ciri yang kedua yaitu pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan wadiah oleh pihak bank dijadikan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik sehingga pihak bank tidak semena-mena dalam mengalokasikan simpanan tersebut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu penggunaan persentase atau adanya bunga dalam pembayaran atau akad harus dihindari karena dapat merusak cita-cita perbankan yang bebas bunga. Ciri yang berikutnya yaitu tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka sehingga kegiatan meminjam berada dalam masa yang sulit, dirinya tidak berada dalam kubangan penzaliman. Adapun contoh dari bank syariah yaitu seperti Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BSI Syariah, atau bank-bank lainnya. Nah, dari kedua bank tersebut, Bank Umum dan Bank Syariah tentu memiliki perbedaan. Adapun perbedaan dari Bank Syariah dan Bank Umum yaitu pengguna prinsip-prinsip syariah dalam modus operandinya sesuai dengan syariah. Kegiatan ekonomi boleh dilakukan kecuali yang melibatkan 3 hal yaitu riba, perjudian, dan penipuan. Di sini bisa kita lihat perbedaan dari kedua bank ini. Bank konvensional atau bank umum itu transaksi tidak berdasarkan prinsip syariah dan tidak terdapat akad. Sedangkan bank syariah transaksinya yang terjadi berdasarkan prinsip syariah dan terdapat pula akad. Perbedaan yang kedua yaitu bank umum jika terdapat sengketa atau bank dan nasabahnya hanya dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional dan Pengadilan Negeri. Sedangkan bank syariah jika terdapat sengketa antara bank dan nasabahnya bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional. Perbedaan yang ketiga yaitu bank umum menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan margin. Perbedaan yang berikutnya yaitu bank konvensional dalam struktur organisasinya tidak terdapat DPS untuk mengawasi operasional. Sedangkan bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah pada struktur organisasi bank syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya. Perbedaan berikutnya yaitu bank konvensional objek penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip syariah.
Sedangkan bank syariah, objek penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan harus memenuhi prinsip halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.